Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakaria Fatawari dengan NIM 11231092 dari Program Studi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Nah, pada video kali ini saya ingin mendemonstrasikan tentang proyek Distributed Science System yang saya buat untuk mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi khususnya untuk kelas A teman-teman. Nah, sistem ini saya rancang untuk menyelesaikan masalah koordinasi dan sinkronasi antar node dan juga lingkungan terdistribusi yang dimana tujuannya sendiri itu adalah membuat sistem yang bisa menjaga konsistensi data dan juga log antar node dengan menggunakan algoritma konsensus graph. Nah, maka dari itu, dengan sistem ini, resource juga dapat diakses secara aman, konsisten, dan tahan terhadap kegagalan pada satu node. Bisa dibaca di sini. Kalau misalnya distributing sign system adalah sistem terdistribusi berbasis graph konsensus algoritma yang terdiri dari tiga service utama. Nah, saya akan menjelaskan tentang tiga arsitektur pada sistem ini, yaitu tiga jenis node utamanya, yaitu pertama adalah log node, yaitu adalah distribute log manager berbasis graph yang berperan sebagai leader follower graph cluster untuk sinkronasi kunci untuk log node ini. Terus yang kedua, kita punya queue node, teman-teman. Queue node ini adalah distribute queue dengan mekanisme acknowledgement, yaitu atau disingkat sebagai ACK, yang dimana itu tugasnya itu menangani antrian pesan antar node. Terus kita punya node ketiga yaitu adalah cache node. Nah, cache node ini adalah distributed cache dengan protokol MESI, yaitu modified, exclusive, shared, invalid, yang dimana untuk menjaga konsistensi data antar node juga menyimpan data sementara agar respon sistem lebih cepat. Yang dimana semua node-node ini, tiga node ini, itu akan berkomunikasi melalui jaringan internal Docker yang saling terhubung dengan Redis sebagai penyimpanan sementara. Yang saya pakai algoritma ini adalah Graph Consensus Algorithm seperti yang saya udah bilang tadi di sini, yang dimana setiap node akan berperan sebagai follower dan secara otomatis melakukan election untuk menentukan satu leader, yang dimana nanti leadernya ini nanti bakal ada tiga leader dari masing-masing node, yang dimana nanti akan menerima dan mereplikasi log ke node lainnya, teman-teman. Nah, mungkin kita bisa langsung demo aja ya teman-teman. Nah, BTW di sini ada arsitektur yang saya pakai, direktorinya. Ya, ini saja isi direktorinya teman-teman ya. Jadi isinya adalah kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin kita bisa langsung demokan saja ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa, kalau kita mau mendemokan pada sistem terdistribusi ini, kita pertama harus nge-build Docker dulu ya teman-teman. Di sini sudah ada perintahnya saya sediakan, jadi tinggal di copy paste aja untuk menghemat waktu. Jadi bisa kita langsung build aja ya teman-teman ya. Nah, di sini waktu nge-build Docker, dia bakal memberikan kita banyak info ya teman-teman. Nah, di sini di build Q3, Node 3, Q1, Q2, Node 2, Cache 1, Node 1 dan teman-temannya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang lebih penting teman-teman, yaitu adalah pemilihan leader di sini. Pemilihan leadernya udah jelas ya teman-teman di sini. Kita bakal copy dulu ya teman-teman. Kita bakal copy untuk memudahkan kita untuk mencari tahu leadernya siapa nanti. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman pengen lihat lognya secara live, kita bisa menggunakan Docker Compose untuk melihat lognya teman-teman. Nah, untuk menjaga-jaga aja kalau misalnya teman-teman tidak yakin siapa leadernya, kita bisa lihat Node 3. Node 3 adalah leadernya. Node 3, oke betul ya teman-teman. Terus untuk Cache 3, leader. Cache 3 beneran leader. Dan juga Q3. Q3 juga adalah leader teman-teman. Jadi, kita bisa melakukan double check verification di sini. Nah, langsung aja teman-teman. Pertama, untuk step demonya, kita pertama untuk cek health dan leader log clusternya. Berarti kita melakukan yang pertama adalah demo tentang log node-nya teman-teman. Di sini kita bisa cek health health sama leadernya. Nah, gimana cara kita ngeceknya teman-teman? Nah, di sini kan tadi sudah ada dikasih tahu ya tentang leadernya teman-teman sudah diberitahu. Nah, dari leader ini kita bisa tahu teman-teman siapa aja siapa aja localhost berapa yang adalah leadernya. Kalau misalnya kita lihat di sini kita kan pertama adalah demo tentang log node-nya dulu. Ya udah, berarti kita lihat node 3 8002. Ya udah, berarti kita gunakan yang localhost 8002 ini teman-teman untuk ngecek health-nya teman-teman.
Oke, di sini sudah kelihatan banyak info yang keluar, status kode, description, dan kawan-kawannya. Tapi yang paling penting ini adalah ini teman-teman. Info di konten yang dimana role-nya dikasih tahu kalau itu adalah dua. Yang dimana role 2 itu artinya node tersebut adalah leader. Nah, leader ini yang kita bakal pakai teman-teman untuk melakukan pengetesan. Kalau misalnya kita masukin localhost lain gimana Bang? Berarti role-nya bakal nol. Yang dimana role nol ini artinya adalah follower teman-teman. Tidak bisa dipakai untuk demo. Nah, jadi kita tahu di sini 8002 adalah leadernya. Ya udah kita langsung lakukan tes acquire sama tes release lognya teman-teman. Kita acquire lognya dulu. Karena tadi leader adalah 8002, ya udah kita gunakan yang ini teman-teman. Kode yang ini. Langsung kita kopas. Nah, udah berjalan. Nah, kita sudah acquire lognya. Berarti kita sekarang adalah melakukan release lognya teman-teman. Kita coba release lognya. Nah, sudah berjalan juga teman-teman. Kurang lebih itu untuk tes log node-nya. Selanjutnya kita melakukan tes Q node-nya. Bagaimana melakukan tes Q node? Nah, tes Q node juga kurang lebih sama. Kita harus tahu leadernya dari mana dulu dari pengecekan health-nya. Tadi untuk Q node kita cari Q berapa yang leader. Oh, Q3 teman-teman. Q3 itu 8202. Berarti kita gunakan yang sama juga. 8202. Q node 8102 ya teman-teman. 8102. Jadi kita bisa gunakan yang 8102 di sini untuk melakukan pengecekan. Ya benar ya teman-teman, rollnya 2. Nah, pertama kita bisa melakukan enqueue teman-teman. Enqueue ke dalam sistemnya berjalan teman-teman karena kontennya oke sama dengan true. Terus kita sudah enqueue, berarti kita lakukan dequeue teman-teman. 8102 juga berjalan juga dengan baik. Di sini juga diberitahu message ID-nya berapa. Selanjutnya kita bisa melakukan egg message-nya. Egg message atau acknowledgement. Mana tadi? Acknowledgement mechanism. Berarti kita bisa cek message-nya 8102 juga. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Nah, terus itu untuk QNote. Nah, selanjutnya kita melakukan pengetesan pada catch note, teman-teman. Catch note berarti kita lihat dulu leader catch. Catch 3 berarti 8200 8202. Berarti kita gunakan yang ini. Oke, sama. Rollnya 2 berarti betul leader. Nah, terus kita bisa menaruh data ke dalamnya, teman-teman. Put data 8202, kita input nama Arya dengan skor 99. Kita input data ke dalamnya, put data ke dalam, sudah berjalan. Nah, karena kita sudah put datanya, nggak lucu kalau kita nggak bisa ambil, teman-teman. Berarti kita bisa langsung get data ya, teman-teman. Get data yang tadi. Karena kita masukin data Arya dengan skor 99, berarti kita bisa berarti nanti di sini akan mengembalikan nama Arya dengan skor 99. Sudah sesuai juga di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan matrix monitoring, teman-teman. Matrix monitoring ini artinya kita langsung ngecek sendiri, teman-teman, menggunakan browser kita, menggunakan localhost sendiri. Nah, pertama kita bakal ngecek localhost untuk yang node. Yang node tadi dia berapa? 8002. Oke, 8002 berarti. Localhost 8002 matrix, teman-teman. Nah, di sini terlihat. Terus untuk yang QNote, berarti di sini adalah 8102. Wow, sebentar. Oke, berjalan. Terus untuk yang catch note, berarti tadi 8202. Oke. Nah, kita sudah ngecek nih 3 metriknya dari localhost yang sendiri. Tapi apa sih yang kita cek? Nah, kita ceknya berarti di sini adalah untuk node. Jadi adalah kita cek untuk graph term.
sama rough roll-nya teman-teman. Nah, kita cek di sini teman-teman, di node rough roll-nya berapa. Nih, kita lihat di sini teman-teman. Rough roll-nya kita bisa lihat kalau nol itu follower, satu candidate, dua itu leader. Sesuai yang tadi kita bilang. Baru juga untuk rough current term. Nah, di sini diperlihatkan teman-teman. Rough current term-nya diperlihatkan artinya sudah berjalan dengan baik ya teman-teman. Terus yang kedua, nah di sini rough current term-nya satu karena kita baru aja menginput sekali. Dan juga rough roll-nya dua karena role-nya adalah leader ya teman-teman. Terus yang kedua, kita cek Q-nya, Q total dan DQ total. Berarti kita cek di sini untuk yang Q-nya. Nih di sini teman-teman. Q totalnya satu karena dari tadi kita input data, dia dia berhasil menginput satu data dengan Q create-nya adalah 1,76157 yang artinya itu adalah message-nya teman-teman. Message yang dari tadi ada muncul di sini teman-teman. Waktu kita input Q di sini NQ nih. Diperlihatkan message ID-nya 1766157 sama teman-teman. Lalu terus DQ totalnya satu karena tadi kita juga melakukan DQ-nya sekali, makanya muncul juga sekali. NQ sekali, DQ sekali. Terus bagaimana dengan catch, teman-teman? Nah, catch di sini parameternya adalah DQ total sama hits total. DQ total, catch hits total. Nih, sekali. Artinya waktu kita masukin catch, berhasil teman-teman. Berhasil kita masukin yang tadi yang area dengan skor 99. Terus catch miss totalnya. Miss totalnya 0. Berarti waktu kita berusaha nge-get data yang tadi area 99, dia berhasil tanpa miss. Jadi makanya di sini 0,0 teman-teman. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan performance testing pada sistem distributing ini ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat performa sistemnya yang dimana di sini saya akan menggunakan uji throughput dengan latensi dengan mengirim 100 permintaan log acquire secara paralel menggunakan script Python sederhana. Nah, dimana saya sudah buat di sini script Pythonnya di sini kita menggunakan localhost 8000, 8001 dengan 8002 yang artinya kita di sini 100 permintaan node, teman-teman, 100 permintaan node. Nah, bagaimana cara melakukan tes performa? Nah, karena tadi kita sudah nge-build Docker tiga-tiganya, yaitu ada node yang log, node yang apa? Node yang catch sama node yang queue. Berarti kita bisa langsung melakukan di sini, teman-teman. Di sini kita bisa langsung coba aja Python perf testnya. Kita tidak perlu matikan Docker sama nge-build lagi Docker karena pada dasarnya kita menggunakan Docker yang tadi. Jadi kita bisa lihat langsung performanya berapa dari yang tadi. Nah, dari performa yang tadi, yang sudah kita jalankan tadi, kita bisa lihat total suksesnya 100 per 100 dari 100 permintaan dengan total time-nya 0,08 second, output-nya 1232,52 request per second dan juga average latensinya itu 0,0008 second per request teman-teman. Cukup cepat ya. Nah, tapi bagaimana kita coba kalau dia itu cuma single node teman-teman. Tadi kan sudah cluster ya, ada tiga node jenis node yang nyala bersamaan dengan masing-masing ini nyala tiga-tiganya. Kita coba single node. Berarti kita pertama matikan dulu Docker yang tadi. Kita bisa langsung matikan. Nah, kita tunggu sebentar teman-teman untuk matikan Docker Compose-nya. Oke, semuanya sudah mati teman-teman, sudah habis. Selanjutnya kita coba nyalakan satu aja teman-teman, satu node, yaitu kita pakai node satu dengan localhost 8000. Kita coba nyalakan, akan terlihat di sini. Oke, node satu akan menjadi leader dan karena cuma dia yang nyala. Nanti kita bisa langsung tes ya performanya. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya teman-teman ya. Tadi di sini waktu kita cluster, suksesnya 100 per 100 permintaan. Sementara untuk single node, yang sukses cuma 34 dari 100 permintaan.
Nah, kenapa? Karena ibaratnya kayak jalan yang sempit cuma satu jalur, semuanya mau lewat situ. Nah, karena cuma ada satu node yang aktif, maka semua request menumpuk ke situ semua, ke node satu, teman-teman. Dengan total time-nya 2,33 second, 2,33 detik. Berbanding jauh ya, teman-teman. Ini cuma 0,08 second untuk cluster, sementara untuk singlenya 2,33 detik. Throughput-nya 14,56 request per second. Di sini 1232,52 request per second. Terus lagi di sini average latensinya 0,0233 second per request. Sementara ini average latensinya 0,0008 second per request, teman-teman. Di sini kelihatan jelas ya, teman-teman, bedanya kayak mana. Jadi waktu kita ngelakuin performance testing tadi, dilakukan perbandingan di sini, teman-teman. Single node yang ini sama ya cluster node yang tadi, yang dimana kalau mode single itu requestnya cuman berapa tadi di sini? Requestnya cuman 14,56. Karena di sini tingkat keberhasilannya 34% yang terjadi karena semua request dikirim ke satu node. Sehingga bottleneck di sini, teman-teman. Yang bottleneck ini terjadi di sisi server tunggal. Sementara waktu kita nyoba mode cluster di sini, mode cluster di sini throughputnya meningkat drastis, yaitu 1232,52 request dengan keberhasilan 100%. Yang dimana latensi rata-rata juga menunjukkan kalau misalnya ya ini turun, ya teman-teman, turun di sini dari 0, mana ti 0,2 0,0233 jadi 0,0008, yang dimana menunjukkan bahwa sistem terdistribusi ini memberikan peningkatan performa signifikan berkat pembagian beban kerja antar node, teman-teman. Oke, jadi kita bisa masuk ke dalam kesimpulan dari distributed sync system ini. Kesimpulan yang saya dapatkan sendiri di sini pada proyek distributed sync system ini berhasil mengimplementasikan algoritma rough consensus dengan menjaga konsistensi log antar node, cache antar node, dan juga queue antar node di sini. Sistem ini juga kita sudah uji tadi dan mampu melakukan replikasi log serta pergantian leader secara otomatis kalau misalnya nanti ada kegagalan. Karena tidak ada kegagalan, tidak ada pergantian leader di sini, teman-teman. Mungkin tantangan saya dalam pengerjaan distribute science system ini ada pada tugas tambahannya yang dimana itu opsional. Di situ ada diberikan beberapa opsi penambahan seperti security and encryption, PBFT, atau practical Byzantine fault tolerance, dan teman-temannya, yang dimana di situ saya kurang paham dan kurang bisa mengimplementasikan ke dalam sistem ini yang tadi kita jalankan. Jadi di sini masih belum ada sistem-sistem tambahan tersebut karena masih opsional juga. Mungkin ke depannya kalau memang diberikan waktu tambahan ya, teman, saya akan kembangkan lagi menambahkan algoritma yang tadi PBFT, security and encryption, karena tidak ada waktu jadi, dan juga saya bingung cara melakukan implementasinya. Jadi saya belum menambahkan. Itu sih tantangan terbesar saya dalam pengerjaan tugas ini. Sekian dari saya. Terima kasih.